Halo sahabat, apa kabar hari ini? Semoga kita selalu dalam lindungannya. Sebelum kita masuk ke dalam kisah yang penuh hikmah ini, saya ingin menyapa kalian semua. Lagi mendengar kisah ini dari kota mana aja nih? Coba absen down di kolom komentar ya. Saya penasaran sampai mana video ini ditonton. Dan untuk kisah selanjutnya jangan lupa subscribe dan hidupkan lonceng notifikasinya. Dukungan kalian sangat berarti agar channel ini bisa terus berbagi cerita kehidupan yang penuh hikmah. Diriwayatkan dalam sebuah hadis sahih oleh Imam Bukhari, sebuah peringatan yang menggetarkan jiwa bagi setiap hamba Allah yang beriman. Barang siapa diberi harta oleh Allah tetapi tidak menunaikan zakatnya, maka pada hari kiamat hartanya akan diubah menjadi ular berbisa yang sangat menakutkan dengan dua bercak di atas matanya. Ular itu kemudian akan dililitkan di lehernya dan menggigit kedua pipinya sembari berkata, "Akulah hartamu. Akulah harta karun yang telah kamu kumpulkan semasa hidupmu." Peringatan ini bukanlah sekadar rangkaian kata tanpa makna, melainkan sebuah kebenaran hakiki yang akan terjadi di padang mahsyar kelak. Namun kadangkala, Allah Sang Maha Pencipta, dengan kekuasaannya yang tak terbatas, memberikan sedikit gambaran, sedikit hidayah, atau bahkan peringatan tunai di dunia ini melalui peristiwa-peristiwa yang di luar nalar manusia, agar mereka yang masih hidup dapat mengambil pelajaran, bertobat, dan memperbaiki diri sebelum ajal menjemput. Kisah yang akan kita telusuri ini bermula di sebuah desa yang tenang namun menyimpan sejuta cerita. Desa Jagur namanya. Waktu itu menunjukkan akhir tahun 1997, sebuah masa di mana krisis sedang melanda negeri. Namun kehidupan di pedesaan seolah memiliki ritmenya sendiri. Langit malam di atas desa Jagur tampak kelam, awan hitam berarak pelan menutup rembulan, menciptakan suasana yang sedikit mencekam. Di dalam rumah-rumah penduduk, kehangatan keluarga masih terasa. Ada yang sedang duduk santai di depan televisi tabung berwarna, menyaksikan berita atau sinetron favorit. Ada pula anak-anak yang sudah terlelap dalam mimpi indahnya, bermandikan peluh ringan di udara tropis. Di sudut lain desa, kepulan asap rokok kretek membubung dari pos ronda, diiringi gelak tawa dan bunyi gertakan bidak catur yang sedang dimainkan dengan asyik di bawah temaram lampu bohlam kuning. Keasyikan malam itu tiba-tiba terhenti. Detik jam dinding menunjukkan pukul 20.30 WIB ketika sebuah suara berat dan bergetar memecah keheningan melalui pengeras suara masjid jami desa. Suara itu adalah suara ketua takmir masjid yang dengan nada formal namun menyimpan duka, menyampaikan sebuah pengumuman penting. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah, saudara kita tercinta, Bapak Suraid. Beliau meninggal dunia malam ini di rumah sakit umum daerah. Suara dari menara masjid itu bergema keras dan jelas, menembus dinding-dinding rumah warga, masuk ke telinga setiap penduduk. Reaksi warga desa Jagur pun seketika beragam, bak pelangi dengan warna-warni emosi yang berbeda. Bagi sebagian warga yang memiliki hati yang lembut dan hubungan yang baik dengan almarhum, berita ini mendatangkan rasa sedih yang mendalam. Mereka segera menghentikan aktivitas, mengucapkan doa untuk almarhum, dan bersiap untuk bertaziah. Namun, bagi sebagian lainnya, berita kematian Pak Suraid diterima dengan datar, biasa-biasa saja. Mereka hanya mendengarkan, lalu kembali melanjutkan kesibukan tanpa banyak komentar. Dan yang paling menyedihkan adalah reaksi kelompok ketiga. Ada segelintir warga yang, demi mendengar nama Pak Suraid disebutkan, justru menghela napas panjang, bukan karena sedih, melainkan merasa lega. Di balik pintu yang tertutup, ada bisik-bisik ketidakpuasan dan kekesalan yang selama ini terpendam. Semua reaksi ini tentu tidak muncul begitu saja. Semuanya kembali kepada rekam jejak, pengalaman pergaulan,
dan kesan yang ditinggalkan oleh almarhum semasa hidupnya di tengah masyarakat desa Jagur. Ada yang memiliki kenangan menyenangkan, ada yang biasa-biasa saja, namun tidak sedikit pula yang memendam pengalaman pahit dan luka hati selama bergaul dengan Pak Suraid. Rustan, salah seorang warga desa yang rumahnya tidak terlalu jauh dari masjid, adalah salah satu dari sekian banyak orang yang terjebak dalam dilema emosi mendengar berita kematian itu. Saat pengumuman bergema, Rustan sedang duduk di ruang tamunya, termenung menatap lantai semen. Ia tak tahu harus berkomentar apa. Pikirannya berkecamuk, bagaikan air laut yang diaduk badai. Di satu sisi, sebagai seorang muslim yang dididik dengan nilai-nilai kemanusiaan, hatinya merasa sedih atas kabar kematian siapapun. Ada rasa empati terhadap keluarga yang ditinggalkan, dan ada kesadaran akan kefanaan hidup manusia. Namun di sisi lain, Rustan tidak bisa membohongi dirinya sendiri. Ia kesal, bahkan benci, jika mengingat sosok Pak Suraid. Ia dan keluarganya, bersama banyak warga miskin lainnya di desa itu, termasuk orang yang memiliki pengalaman sangat pahit terhadap almarhum semasa hidupnya. Rustan adalah salah satu korban keserakahan dan keangkuhan Pak Suraid. Ia pernah disakiti fisiknya, direndahkan martabatnya, dan merasa dizalimi secara ekonomi oleh almarhum. Luka itu masih basah, masih terasa perih di hatinya setiap kali nama Suraid disebut. Meskipun dendam itu masih membara, Rustan mencoba melawan dirinya sendiri. Ia beristighfar dalam hati, mencoba melapangkan dadanya yang terasa sesak. Ia sadar, dendam tak akan menyelesaikan masalah, apalagi terhadap orang yang sudah meninggal dunia. Bagaimanapun juga, Islam mengajarkan untuk memaafkan, terutama kepada mereka yang sudah berpulang ke hadiratnya. Memaafkan dengan tulus atas semua kesalahan dan kekeliruan almarhum, meskipun itu sangat sulit. Karena jika tidak dimaafkan, beban dosa almarhum akan semakin berat di akhirat kelak, dan kebencian yang dipelihara Rustan hanya akan mengotori jiwanya sendiri. Rustan berdoa semoga Allah memberikan kekuatan pada hatinya untuk bisa memaafkan total. Bagi sebagian besar warga desa Jagur, berita tentang kematian Pak Suraid sebenarnya sedikit mengagetkan dan di luar dugaan. Pasalnya, sejauh yang diketahui warga, Suraid sebelumnya tampak sehat-sehat saja, bugar, dan selalu energik dalam mengurusi berbagai lini bisnisnya. Sebagian besar warga belum ada yang tahu perihal penyakit serius yang mungkin diderita oleh almarhum. Memori kolektif warga masih segar mengingat bagaimana beberapa pekan sebelumnya, mereka sempat menjumpai Pak Suraid sedang berdiri tegap di pinggir ladang jagungnya yang luas. Dengan suara lantang dan gerakan tangan yang tegas, ia sedang sibuk mengatur puluhan anak buahnya dalam proses penggarapan lahan jagung yang sedang memasuki masa panen raya. Tidak ada tanda-tanda kelemahan fisik sedikit pun. Entah kenapa, berita kematian itu terasa datang begitu cepat dan tiba-tiba, seolah malaikat maut mencabut nyawanya tanpa memberikan peringatan terlebih dahulu. Pak Suraid, semasa hidupnya, adalah tokoh kampung yang sangat disegani, bahkan ditakuti oleh penduduk desa Jagur. Pengaruhnya di desa itu sangat luar biasa besar. Namun sayang, pengaruh itu lebih banyak didasarkan pada ketakutan daripada rasa hormat yang tulus. Rasa segan warga kepadanya semata-mata lantaran ia adalah orang terkaya di kampung itu, menguasai hampir seperempat luas lahan perkebunan di seluruh desa. Ladangnya membentang sejauh mata memandang, ditanami jagung, padi, dan berbagai tanaman produktif lainnya. Ia memiliki puluhan pekerja tetap di ladang, yang menggantungkan nasib keluarga mereka pada upah yang diberikan Suraid. Belum lagi buruh yang tidak tetap, yang seketika dipekerjakan dalam jumlah besar di ladangnya saat musim tanam atau panen tiba. Boleh dikata,
Pak Suraid menguasai urat nadi perekonomian di desa itu, dan ia menggunakan kekuasaannya untuk menindas yang lemah. Namun, di balik kekayaannya yang melimpah, kepribadian Pak Suraid jauh dari kata mulia. Ia adalah sosok yang sangat perhitungan, bakhil, dan serakah. Segala sesuatu dalam hidupnya selalu diukur dengan materi, dengan kadar keuntungan pribadi yang bisa ia raih. Baginya, tidak ada kata gratis, tidak ada istilah membantu secara cuma-cuma tanpa pamrih dalam kamus hidupnya. Semua yang menyangkut masalah materi haruslah ada perhitungannya, harus ada timbal baliknya, harus ada laba yang masuk ke kantongnya. Prinsip ini berlaku untuk siapa saja, tanpa terkecuali, baik orang lain, pegawainya, bahkan keluarganya sendiri. Semua orang diperlakukan sama dalam urusan bisnis. Bedanya, kalau kepada anak-anaknya, ia memberikan jatah bulanan dan mencukupi kebutuhan sehari-hari dengan cukup mewah. Namun bagi para pegawainya, jangan pernah berharap mendapatkan bonus, uang lembur, atau tanda penghargaan sedikit pun. Meskipun keuntungan yang diperolehnya dari hasil panen yang melimpah berlipat ganda, itu sama sekali tidak berpengaruh pada sikap pikirnya untuk memberikan reward kepada para pekerja keras di ladangnya. Yang paling ironis dan menyedihkan dari sosok Pak Suraid adalah keengganannya untuk membayar zakat dan bersedekah. Bagi dirinya, konsep zakat ataupun sedekah hanyalah tindakan membuang-buang uang secara percuma. Pikirannya sudah tertutup oleh cinta dunia yang berlebihan. Ia lebih suka menumpuk kekayaannya, memutarkannya kembali untuk membeli tanah baru, membuka usaha baru, atau membeli hewan ternak baru, ketimbang menyisihkan sebagian kecil harta itu untuk diberikan kepada fakir miskin yang sangat membutuhkan. Tak heran, kekayaannya terus bertambah secara kasat mata. Ia memiliki hektaran tanah yang subur, banyak sawah dan ladang pertanian jagung. Semuanya itu berawal dari tanah warisan orang tuanya, yang kemudian ia kembangkan dengan cara yang tidak selalu jujur. Dari hasil ladang pertaniannya yang melimpah, ia kemudian banyak membuka usaha baru di pasar desa. Ia memiliki belasan kios pasar yang ia sewakan dengan harga tinggi. Belum lagi usaha peternakan ikan air tawar yang ia kelola dengan serius. Semuanya merupakan sumber uang yang mengalir deras ke kas pribadinya. Namun herannya, meskipun kaya raya, dari ketujuh anaknya tak ada satupun yang melanjutkan pendidikan hingga ke jenjang perguruan tinggi. Bahkan 5 orang anaknya justru tidak tamat hingga ke jenjang sekolah menengah atas, SMA. Pikirannya yang sempit menganggap pendidikan tidaklah penting. Yang penting adalah bisa mencari uang dan menumpuk harta, sama seperti ayahnya. Ini adalah salah satu bukti bahwa kekayaan tidak menjamin kebahagiaan dan kecerdasan bagi keluarga. Selang beberapa saat usai pengumuman duka itu disampaikan dari menara masjid, suara ambulan jenazah yang nyaring dan menyayat hati terdengar melewati jalan-jalan utama perkampungan desa Jagur. Lampu rotatornya yang berwarna merah dan biru berputar-putar, menciptakan bayangan aneh di pepohonan dan dinding rumah warga, seolah membawa pesan kematian yang mengerikan. Namun, sebuah pemandangan yang aneh dan memilukan terjadi malam itu. Kedatangan jenazah Pak Suraid dari rumah sakit tidak disambut dengan antusiasme oleh warga desa, sebagaimana layaknya jika ada tokoh penting atau orang baik yang meninggal. Jalanan tetap sepi, hanya segelintir warga yang keluar rumah untuk melihat sekilas, lalu masuk kembali dengan cepat. Mereka merasa malas, enggan, dan tidak memiliki dorongan hati untuk bertaziah pada malam yang dingin itu. Rasa benci dan kesal yang mereka pendam terhadap almarhum semasa hidupnya mengalahkan rasa empati mereka. Hanya beberapa keluarga dekat almarhum, beberapa orang perangkat desa yang merasa wajib hadir secara formal, dan beberapa petugas masjid saja yang terlihat ikut menyambut kedatangan jenazah di rumah duka.
Pintu rumah besar Pak Surait yang biasanya tertutup rapat kini terbuka lebar. Namun suasana di dalamnya terasa dingin dan tegang. Malam itu pula, pengajian dan tahlil memang diadakan di rumah almarhum, namun jemaah yang hadir sangat sedikit, suaranya pun terdengar lirih, tidak semarak seperti pengajian di rumah warga lainnya. Menurut kabar yang beredar di kalangan keluarga dekat, Pak Surait meninggal secara mendadak akibat serangan jantung yang fatal. Penyakit ini sebenarnya sudah dideritanya sejak 5 tahun terakhir, namun ia selalu merahasiakannya dari publik, takut dianggap lemah atau kehilangan pengaruhnya. Kejadian tragis itu bermula ketika Pak Surait ditemukan oleh salah satu keluarganya dalam keadaan tergeletak tak bernyawa di lantai kamar mandi, pada saat ia hendak mandi sore seusai pulang dari ladang jagungnya. Melihat kejadian itu, pihak keluarga yang panik segera membawa ia ke rumah sakit terdekat dengan mobil pribadi. Namun sial, ajal sudah menjemputnya di tengah jalan. Nyawa Pak Surait saat itu tidak bisa diselamatkan lagi. Dokter rumah sakit hanya bisa memastikan bahwa ia ternyata sudah dipanggil oleh Sang Maha Pencipta. Segala harta, kekuasaan, dan ambisinya sirna dalam sekejap mata di hadapan kuasa Allah. Keesokan harinya, meskipun dengan suasana yang masih kaku dan canggung, sejumlah warga mulai berdatangan ke rumah duka, lebih karena rasa sungkan pada keluarga almarhum atau karena kewajiban sosial, bukan karena rasa kehilangan yang tulus. Mereka mulai menyiapkan prosesi pemakaman. Setelah dimandikan dan dikafani, jenazah dimasukkan ke dalam keranda. Rombongan pengiring jenazah yang terdiri dari keluarga dan segelintir warga pun kemudian tiba di lokasi peristirahat terakhir almarhum, di tempat pemakaman umum desa yang terletak di pinggir sungai. Saat itu, liang lahat sudah disiapkan dengan baik oleh para penggali kubur. Namun, Allah Azza wa Jalla, Sang Pemilik alam semesta, menunjukkan kekuasaannya yang tak terbatas, memberikan sebuah tanda nyata yang mengerikan sebagai pelajaran bagi mereka yang masih hidup. Sebelum jenazah hendak diletakkan ke bawah liang lahat, tiba-tiba dinding-dinding tanah di dalam liang lahat menunjukkan ihwal yang sangat aneh dan belum pernah terjadi sebelumnya di pemakaman itu. Sedikit air berwarna hitam pekat, kental, dan berbau busuk keluar dari dasar liang lahat, seolah-olah bumi menolak untuk menerima jasadnya. Lebih aneh dan mengerikan lagi, di sekitar dinding-dinding tanah di dalam kubur itu, tiba-tiba bermunculan banyak kalajengking besar berwarna hitam pekat dengan ekor berbisa yang melengkung siap menyengat, serta cacing-cacing tanah yang menggeliat-geliat dalam jumlah yang sangat banyak. Binatang-binatang mengerikan itu seolah keluar dari celah-celah tanah, bersiap untuk menyambut jasad Pak Surait. Para warga yang menyaksikan peristiwa itu terperangah hebat, mata mereka melotot ketakutan, dan desas-desus ngeri mulai terdengar di antara mereka. Para penggali kubur yang berada di bawah liang lahat panik, mereka mencoba membunuh binatang melata itu satu persatu dengan menggunakan cangkul atau sekop mereka. Namun, jumlah kalajengking dan cacing itu seolah tak ada habisnya, terus bermunculan dari dinding tanah. Suasana menjadi sangat kacau dan tegang. Mereka pun merasa sangat kesulitan saat mengusir binatang-binatang melata itu, terutama kalajengking. Binatang yang satu ini memang sedikit berbahaya. Sengatannya bisa membuat orang kesakitan luar biasa, semaput, bahkan dalam beberapa kasus bisa mematikan. Sebab itu, di antara mereka kemudian ada yang berinisiatif untuk mengusirnya dengan cara ekstrim, membakar dinding-dinding liang lahat itu. Mereka mencari kayu, menyiramnya dengan minyak, lalu menyalakannya untuk membakar binatang-binatang itu. Namun, beberapa pentaziah yang lebih rasional merasa keberatan, terutama pihak keluarga almarhum. Mereka menganggap cara itu kurang pantas dan bisa dianggap menyiksa jenazah secara tidak langsung. "Jangan dibakar, itu tidak sopan," teriak salah satu kerabat almarhum dengan nada panik.
Akhirnya, setelah perdebatan singkat, diambil cara lain yang sedikit lebih manusiawi bagi jenazah, namun tetap berbahaya bagi penggali kubur. Salah seorang penggali kubur yang berani kemudian mengambil sebilah kayu kering dari akar pohon tua di sekitar pemakaman. Ia lalu membakar ujung kayu itu dengan korek api, menciptakan obor kecil, lalu menyulutkannya langsung ke sejumlah kalajengking dan cacing yang ada di sekitar dinding kubur. Cara ini ternyata lumayan berhasil. Kalajengking dan cacing itu akhirnya mati dan berjatuhan ke dasar liang lahat. Binatang-binatang itu terlihat setengah hangus akibat sengatan api. Bangkainya kemudian dibawa ke atas dengan menggunakan ember dan dibuang di tepi sungai yang berada cukup dekat dengan lokasi pemakaman. Proses ini memakan waktu yang cukup lama dan menegangkan, membuat banyak warga semakin yakin bahwa ada yang tidak beres dengan Pak Surait ini. Setelah diyakini binatang melata itu sudah musnah total dari dalam liang lahat, meskipun masih ada perasaan was-was, beberapa petugas kubur lalu turun kembali ke dasar liang lahat yang panas akibat pembakaran tadi. Mereka mencoba membersihkan sisa-sisa tanah yang hangus dan lubangan tanah yang berukuran panjang sekitar 2 meter dan lebar 1 meter itu. Air hitam yang sempat keluar dari lubang tanah tadi dikuras habis dengan menggunakan ember kecil, hingga dasar kubur tampak kering kembali. Tidak membutuhkan waktu lama untuk membersihkannya. Hanya beberapa menit saja, liang kubur kemudian bersih kembali dari segala gangguan alam yang aneh tadi, siap untuk prosesi pemakaman yang tertunda. Setelah semua hewan itu dimusnahkan, para penggali kubur kemudian menurunkan jenazah ke dalam kubur dengan hati-hati. Sekali lagi, Allah menunjukkan kehendaknya. Saat salah satu di antara mereka menginjakan kakinya di bagian dasar kubur, ia merasa menginjak sesuatu yang keras dan menggeliat di bawah sandal karetnya. Ketika ia melihat ke bawah, ia melihat sebuah kalajengking hitam yang masih hidup, bersembunyi di sudut dasar kubur, seolah-olah ia lolos dari pembakaran tadi. Penggali kubur itu pun berteriak kaget kepada orang-orang yang ada di bagian atas liang lahat. "Pak, kalajengkingnya masih ada satu. Kaki saya menginjak kalajengking yang masih hidup nih," teriak seorang pemuda dengan suara bergetar ketakutan ke warga yang hadir saat itu. Mendengar teriakan itu, suasana di sekitar pemakaman kembali geger dan panik. Namun, di tengah kepanikan itu, salah seorang warga tertua di desa yang hadir di acara pemakaman tersebut memberikan jawaban yang tak terduga dan mengejutkan semua orang dengan spontan. "Sudahlah, injak saja kalajengking itu sampai mati. Nanti juga mati sendiri di dalam tanah bersama mayatnya," jawab orang tua itu dengan suara datar dan pasrah, seolah ia sudah mengetahui makna tersirat di balik peristiwa aneh ini. Akhirnya, jenazah Pak Surait kemudian dikebumikan. Satu persatu papan kayu penutup jenazah dipasang guna menutupi bagian tubuh jenazah. Setelah itu, gundukan tanah bekas galian dicangkul kembali untuk menutup kubur, mengubur jasad Pak Surait bersama dengan kalajengking hidup yang menantinya di bawah sana. Prosesi pemakaman pun akhirnya ditutup dengan pembacaan doa oleh seorang kiai karismatik yang hadir kala itu, dengan doa semoga almarhum diampuni segala dosanya dan dilapangkan kuburnya. Bagi seluruh warga desa Jagur, Pak Surait dikenal sebagai sosok yang sangat kikir, bakhil, dan perhitungan kepada sesama. Dalam pikirannya yang sempit, segala sesuatu dalam hidupnya harus diukur dengan materi, dengan kadar pengabdian dan keuntungan yang bisa ia terima dari orang lain. Ia sama sekali tidak ingin memberi sesuatu secara cuma-cuma, tanpa pamrih, dan dengan sukarela, meskipun itu kepada orang yang sangat membutuhkan. Tak ada kata gratis dalam kamus hidupnya, yang ada hanyalah laba, untung, dan rugi. Tak ada pula istilah membantu tanpa syarat. Semua yang menyangkut masalah materi haruslah ada perhitungannya, harus ada jaminannya,
Harus ada kepastian timbal balik yang menguntungkan dirinya. Sikap kikir dan perhitungan ini ia terapkan secara kaku dalam kehidupan bermasyarakat. Ia dikenal sebagai sosok yang sangat individualis, egois, dan kurang peka terhadap kesulitan orang lain yang ada di sekitarnya. Ia tidak mau memikirkan problem orang di sekitarnya, tidak peduli pada penderitaan tetangganya, atau kemiskinan yang melanda desanya. Bagi dirinya, setiap orang memiliki beban dan tanggung jawab masing-masing untuk bertahan hidup. Karena itu, prinsip hidupnya adalah mereka hendaknya memikirkan dirinya sendiri dan tidak perlu meminta tolong kepada orang lain, apalagi kepada dirinya yang kaya raya. Hatinya telah tertutup oleh dinding keserakahan yang tebal, membuatnya tidak memiliki rasa empati sedikit pun. Puncak dari kekikiran dan keserakahan Pak Surait ini terlihat jelas ketika pengurus masjid desa hendak meminta bantuan biaya kepadanya untuk keperluan renovasi bangunan masjid yang sudah tua dan atapnya bocor di sana-sini. Namun apa respon Pak Surait? Ia sama sekali tidak menghiraukan permohonan tersebut. Pintu hatinya tertutup rapat. Ia hanya memberikan bantuan kecil yang tidak berarti, yaitu berupa pasokan air secara gratis yang disalurkan melalui kolam ikan pribadi yang ia miliki di dekat masjid. Itu pun ia lakukan lebih karena rasa sungkan pada kiai desa, bukan karena niat tulus untuk membantu. Padahal, pihak masjid sebenarnya tidak berniat untuk meminta bantuan berupa fasilitas fisik semata, melainkan untuk menarik sebagian zakat harta yang semestinya dikeluarkan oleh Pak Surait sebagai seorang muslim yang kaya raya, guna disalurkan kepada mereka yang berhak. Penolakan ini semakin memperburuk citra Pak Surait di mata kiai dan pengurus masjid desa. Selain bahil, Pak Surait juga suka sekali mengurangi berat timbangan dalam setiap transaksi jual beli yang ia lakukan. Perbuatan curang ini tidak hanya ia lakukan sendiri, namun ia juga ajarkan dan wajibkan kepada seluruh anak buahnya. Pada saat menjual beras atau padi hasil panen raya, ia kerap memerintahkan pegawainya untuk mengurangi takaran atau menggunakan timbangan yang sudah dimanipulasi kepada para pembeli, demi mendapatkan keuntungan tambahan yang haram. Bahkan, ia akan sangat marah sekali jika melihat para pegawainya menimbang atau menakar beras dengan melebihkan sedikit saja dari takaran yang diminta oleh pembeli. Jangan lebih, nanti kita rugi, hardiknya kepada pegawainya yang mencoba berbuat jujur. Perbuatan licik ini ia lakukan selama bertahun-tahun, mengumpulkan harta dari hasil mencurangi orang lain, tanpa pernah merasa bersalah sedikit pun. Salah satu peristiwa paling tragis dan menyayat hati yang akan selalu diingat oleh Rustan dan keluarganya adalah ketika ia mencoba meminta bantuan pinjaman uang kepada Pak Surait selaku majikannya. Waktu itu, Rustan benar-benar dalam keadaan putus asa. Rustan dan istrinya meminta bantuan pinjaman uang untuk biaya berobat anaknya yang masih kecil, satu-satunya anak mereka yang sedang sakit parah. Dadanya terasa sakit, napasnya sesak, dan kondisinya semakin menurun drastis. Sudah 2 minggu ini anaknya hanya mengonsumsi obat-obat ringan dari warung desa, karena Rustan berpikir anaknya hanya mengalami sakit tenggorokan atau panas dalam saja yang biasa. Namun lambat laun, sakit yang diderita anak sematawayangnya itu justru semakin parah dan mengkhawatirkan. Sadar akan kondisi anaknya yang semakin kritis, Rustan bertekad untuk membawanya ke rumah sakit di kota. Tapi apa hendak dikata? Sebagai seorang pegawai yang hanya mengandalkan upah bulanan kecil dari majikannya, Rustan tidak memiliki uang yang cukup guna membiayai anaknya berobat ke rumah sakit yang biayanya sangat mahal. Dalam keputusasaan itu, ia memberanikan diri untuk datang ke rumah besar Pak Surait, mengetuk pintunya yang kokoh, dan memohon pinjaman uang, dengan harapan majikannya itu akan memiliki sedikit rasa kemanusiaan. Tolonglah saya Pak Surait, saya janji akan bayar utang ini dengan cara memotong gaji bulanan saya,
mohon Rustan dengan suara bergetar dan air mata yang mengalir di pipinya. Namun, harapan Rustan hancur berkeping-keping. Pak Surait yang duduk di kursi empuknya sama sekali tidak menunjukkan wajah iba sedikit pun. Ia menolak permohonan tersebut dengan nada ketus dan dingin. Kamu itu masih punya banyak utang kepada saya dari pinjaman sebelumnya untuk perbaikan rumah. Sebaiknya kamu lunasi dulu utangmu, baru saya beri pinjaman lagi. Saya bukan bank yang bisa kamu pinjami kapan saja. Begitu akhir pembicaraan malam itu, dengan wajah ketus. Akhirnya, Rustan dan istrinya pun pulang dengan tangan hampa, hati hancur, dan penuh kekecewaan. Sepanjang malam mereka menangis, sementara anaknya terus mengerang kesakitan. Tanpa uang untuk berobat ke rumah sakit, anaknya hanya diberi obat warung yang tidak efektif. Rustan mencoba mencari pinjaman ke tetangga dan kerabat lain yang sama-sama miskin, namun hasilnya tetap saja nihil, karena krisis ekonomi yang melanda negeri saat itu. Puncaknya, keesokan harinya, tepatnya pada sore hari, anaknya yang malang itu mengembuskan napas terakhirnya di pelukan Rustan. Anak itu mengalami sakit kronis pada bagian saluran pernapasan yang tidak terobati. Kematian anaknya itu menjadi pukulan yang sangat berat bagi Rustan. Peristiwa ini, bagi Rustan, tidak akan terlupakan sepanjang masa, menjadi sebuah luka abadi di hatinya. Itulah sebabnya mengapa Rustan merasa benci, kesal, bahkan dendam kepada Pak Surait, yang ia anggap secara tidak langsung telah menyebabkan kematian anaknya karena kekikirannya. Hingga akhirnya, Rustan pun mengundurkan diri dari pekerjaannya sebagai pegawai ladang di tempat Pak Surait, tidak sudi lagi bekerja pada orang yang tidak memiliki hati nurani. Lain halnya dengan pengalaman pahit yang menimpa keluarga Parman, salah seorang warga miskin lainnya di desa Jagur. Ayahnya, Pak Rido, adalah sosok yang jujur namun polos, yang pernah menjadi korban kecurangan licik Pak Surait dalam kasus jual beli tanah. Peristiwa tragis ini bermula kala Pak Rido yang sedang membutuhkan uang mendesak, hendak menjual tanah warisan orang tuanya seluas 500 meter persegi, yang lokasinya sangat strategis di dekat ladang jagung Pak Surait. Tanah Pak Rido itu berbatasan langsung dengan ladang jagung milik Pak Surait yang luas. Setelah melalui proses tawar-menawar yang cukup alot, akhirnya diambil sebuah kesepakatan bersama. Pak Surait yang memang serakah akan tanah, tertarik dengan tanah milik Pak Rido dan setuju untuk membelinya. Namun apa yang terjadi? Kejahatan licik Pak Surait mulai bekerja. Setelah dilakukan pengukuran tanah lagi oleh Pak Surait secara sepihak dan penuh kecurangan, Pak Surait justru mengklaim dengan nada ketus dan memaksa bahwa luas tanah yang hendak dijual Pak Rido itu hanya 460 meter persegi, dan bukan 500 meter persegi sebagaimana tertera dalam surat tanah Pak Rido. Pak Rido pun merasa sangat aneh dan tidak percaya. Ia yakin betul luas tanahnya adalah 500 meter persegi, berdasarkan surat tanah asli yang dulu pernah ia miliki, dan ia sudah puluhan tahun menggarap tanah itu. Tapi entah kenapa, setelah luas tanah itu diukur kembali oleh Pak Surait dengan alat ukur yang sudah dimanipulasi, luasnya sudah berubah menjadi 460 meter persegi. Pak Rido bingung dan merasa tertipu. Ini membuat Pak Rido merasa heran dan curiga. Sebab, di sebelah kanan tanah miliknya terdapat sungai yang jernih, dan tidak mungkin tanah itu berkurang karena penyusutan bekas sungai. Setelah didesak dan diselidiki dengan teliti oleh Pak Rido, terkuaklah fakta mengejutkan. Tanah seluas sekitar 40 meter persegi yang menjadi selisih itu ternyata sudah dicaplok dan dimasukkan ke lahan tanah milik Pak Surait yang ada di sebelahnya secara licik. Pak Surait telah memindahkan patok batas tanah secara diam-diam demi memperluas lahannya. Pak Rido murka, namun ia tidak bisa berbuat banyak. Ia pada posisi terjepit,
sedang membutuhkan uang untuk biaya pendidikan anaknya. Mau tidak mau, ia harus menjual tanah itu secepatnya. Meskipun Pak Ridho tahu betul ia telah dicurangi secara licik oleh Pak Surait, tak ada yang bisa banyak dilakukan oleh Pak Ridho untuk menuntut haknya kembali. Sebab, ia pada posisi yang sangat lemah. Surat tanah asli yang ia miliki telah hangus terbakar seiring dengan terbakarnya rumah miliknya 10 tahun yang silam. Ia hanya memiliki fotokopi surat tanah yang tidak memiliki kekuatan hukum kuat. Ia mencoba meminta keadilan, namun Pak Surait dengan kekuasaannya dan pengaruhnya mampu membungkam orang-orang. Akhirnya, Pak Ridho harus mengalah. Tanahnya dicuri 40 meter persegi oleh Pak Surait yang tamak. Kekayaan Pak Surait bertambah dari hasil kecurangan dan penindasan terhadap orang miskin seperti Pak Ridho. Kejadian-kejadian seperti inilah yang membuat citra Pak Surait di mata warga desa Jagur sangat buruk. Ia kaya raya, namun kekayaannya didapat dari cara-cara yang tidak halal, mencurangi timbangan, menipu dalam jual beli, menindas pegawainya, dan enggan membayar zakat serta bersedekah. Maka tak heran, ketika kematiannya tiba, bumi seolah menolak jasadnya dengan mengeluarkan kalajengking dan cacing yang mengerikan. Ini adalah bentuk pembalasan tunai dari Allah Azza wa Jalla atas segala dosa-dosa dan kezaliman yang telah dilakukan oleh Pak Surait semasa hidupnya. Peristiwa ini menjadi pelajaran berharga bagi warga desa Jagur dan siapa saja yang mendengarkan kisah ini. Dari kisah nyata yang penuh hikmah di atas, di mana Allah Sang Maha Pencipta menunjukkan tanda kekuasaannya secara langsung melalui peristiwa mengerikan di pemakaman Pak Surait, kita dapat mengambil beberapa pelajaran yang sangat berharga untuk kehidupan kita sehari-hari. Pertama, kita harus selalu ingat bahwa harta dan kekayaan yang kita miliki di dunia ini hanyalah titipan dari Allah, dan kita wajib menunaikan zakat serta bersedekah kepada mereka yang membutuhkan. Harta yang tidak disucikan dengan zakat akan menjelma menjadi ular berbisa yang mengerikan di hari kiamat kelak. Sikap kikir dan serakah hanya akan membawa kesengsaraan bagi diri sendiri dan orang lain. Pelajaran kedua, kita tidak boleh sekali-kali berbuat curang dalam transaksi jual beli atau dalam kehidupan bermasyarakat. Mengurangi berat timbangan atau mencurangi orang lain, seperti yang dilakukan oleh Pak Surait, adalah perbuatan dosa besar yang akan mendapatkan pembalasan yang setimpal dari Allah, baik di dunia maupun di akhirat. Harta yang didapat dari cara yang haram tidak akan pernah membawa keberkahan dan kebahagiaan sejati. Kita harus selalu bersikap jujur dan adil dalam segala hal. Pelajaran ketiga, kita harus selalu bersikap baik dan penuh kasih sayang kepada sesama, terutama kepada mereka yang lemah dan membutuhkan bantuan kita. Menolak untuk membantu orang lain yang sedang dalam kesulitan, seperti yang dilakukan oleh Pak Surait kepada Rustan dan Pak Ridho, adalah perbuatan yang sangat tercela. Kita harus memiliki rasa empati dan kepedulian sosial yang tinggi. Dengan saling membantu dan berbagi, kita akan menciptakan lingkungan yang harmonis dan penuh keberkahan. Terakhir, mari kita selalu bersyukur atas segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah dan menggunakannya untuk hal-hal yang baik dan diridainya. Kita harus selalu ingat bahwa kematian dapat datang kapan saja, tanpa permisi terlebih dahulu. Karena itu, marilah kita gunakan waktu yang ada untuk terus berbuat baik, bertobat, dan memperbaiki diri, agar kita siap menghadapi ajal yang pasti akan datang. Semoga kisah Pak Surait ini menjadi pelajaran berharga bagi kita semua dan kita dapat mengambil hikmah dari setiap peristiwa yang terjadi di sekitar kita. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian kisah mengerikan namun penuh hikmah dari desa Jagur tentang kalajengking di dinding kubur. Semoga kisah ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk selalu menunaikan zakat, bersedekah, dan menjauhi sifat kikir serta serakah.
Marilah kita jadikan harta sebagai sarana untuk berbuat kebaikan dan mendekatkan diri kepada Allah, bukan sebagai penghalang untuk meraih kebahagiaan sejati. Jangan lupa untuk share kisah ini agar lebih banyak lagi orang yang mendapatkan manfaat dan hidayah darinya. Terima kasih telah mendengarkan. Sampai jumpa di kisah-kisah penuh hikmah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.